dengan catatan si Roy. Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, ini adalah kerandoman yang aku alami. Cerita-cerita pendek sih sebenarnya yang aku alami. Jadi langsung aja ya. Aku itu sama suami kadang iseng gitu, tengah malam nggak bisa tidur. Akhirnya ya udah keluar naik motor jalan-jalan malam. Dan lagi-lagi ini jalanan yang cukup familiar buat aku. Jadi bukan jalanan yang asing lah. Aku biasanya tuh ngelewatin jalanan ini tuh siang atau kadang sore gitu. Jadi kayak perumahan, rumahnya tuh cuman beberapa karena banyak juga kebun kosong. Rumahnya besar-besar, cuman beberapa ada rumah yang kosong. Dan di seberang rumah itu ada kantor angkatan lah ya. Terus aku tuh beberapa kali ngelewatin jalanan itu pas maghrib. Di beberapa rumah yang kosong kan, di lantai 2-nya itu aku melihat ada kuntilanak yang lagi berdiri di balkon. Tapi ya udah, karena aku mikir mungkin penunggu situ, toh aku juga bukan tinggal di wilayah situ, cuma numpang lewat doang kan, motong jalan gitu biar lebih cepat. Sampai suatu malam, sekitar jam 2 malam mungkin, atau jam 3, kita ngelewatin situ lagi, lewat itu lagi. Pas lagi naik motor lewat itu kan sepi ya jalanannya. Dan ada pohon-pohon besar lah. Aku untuk pertama kalinya ngeliat ada pocong di salah satu pohon di depan rumah. Itu tuh warnanya tuh hitam. Ya udah kayak pocong ngebungkus, semuka-mukanya tuh kebungkus sama kain kafan. Tapi kain kafannya tuh warna hitam. Itu aku sering banget lewat jalanan itu. Cuman baru pertama kalinya malam itu aku ngeliat ada pocong warna hitam kain kafannya lagi berdiri di salah satu dahan pohon. Tuh aku langsung nunduk. Terus aku bilang lah ke suamiku, kok ada ya pocong warnanya hitam? Terus suamiku tuh nanya, emang kamu lihat? Ya aku lihat di atas pohon. Ya udahlah, masing-masing aja baca doa biar nggak ikut gitu kan. Lanjut terus jalan, sampailah di jalan raya. Aku lihat ada laki-laki tidak memakai sandal, pakai hoodie, tapi aku lupa warna hoodie-nya tuh apa. Kayak hoodie-nya tuh ditutup gitu ke kepala, pakai celana jeans, tapi dia tuh duduk di trotoar jalan sambil nunduk. Ya udah aku pikir orang kan, udah ngelewatin orang itu. Di jalan ada lagi orang itu lagi duduk, dilewatin. Di jalan depan ada lagi orang yang sama lagi duduk dengan posisi yang sama, udah dilewatin. Di depannya lagi ada lagi sosok yang sama atau orang yang sama dengan posisi yang sama di trotoar. Dilewatin lagi, berkali-kali ngelewatin itu yang aku lihat. Sampai akhirnya aku liatin terus orang yang lagi duduk di trotoar, nggak pakai sendal, pakai celana jeans, pakai hoodie yang ditutup di kepalanya. Terus pas dia nengok gitu ke arahku, aku ngeliat banyak banget
kayak luka-luka gitu di mukanya. Aku langsung pegangan ke suami, langsung kenceng banget. Aku sambil astagfirullah. Suamiku, kenapa? Enggak apa-apa. Aku nggak mau cerita kan, karena aku takut ngikut. Soalnya tuh berkali-kali sosok ini tuh dilewatin terus, jadi aku takut dia ngikut gitu sampai rumah. Dan ada juga kejadian malam-malam juga, aku lagi sama suami iseng jalan. Posisinya tengah malam juga ya. Kita ngelewatin sebuah jalan lah. Sebenarnya beberapa kali juga kita ngelewatin jalanan itu, cuman ya udah ngelewatin sebuah jalan. Dan di pinggir jalan, sebenarnya nggak terlalu pinggir sih, agak nengah. Tiba-tiba suamiku tuh berhenti motornya. Terus suamiku tuh bilang, pulang sana gitu kan. Pulang, jangan di sini, pulang sana ke keluarga kamu, kasihan. Ini lagi bulan puasa. Sana ngumpul sama keluargamu, jangan di sini, jangan gangguin orang. Udah kan, udah ngomong gitu, lanjut lagi motornya jalan. Ternyata si sosok ini tuh masih ngikut. Terus suamiku tuh pelanin motornya, ngomong lagi, udah jangan ikut, sana pulang gitu kan. Pulang, lagi bulan puasa, pulang sana ke keluarga kamu. Terus jalan lagi sampai rumah. Aku nanya dong ke suamiku, emang tadi ada apa di pinggir jalan? Udah nanti aja gitu kan, aku mau ngeliat Google dulu. Oh ya udah, suamiku ngambil handphone, nyari di Google, terus ketemu. Setelah ketemu dia kasih ke aku baca kan, ternyata itu artikel berita tentang terjadinya pembunuhan seorang driver. Yang sebenarnya jadi driver itu tuh dia kayak sampingan doang, karena pekerjaan utamanya itu dia tuh seorang manajer. Sepulangnya kerja dia sampingan jadi driver. Ditusuk berkali-kali dan jenazahnya dibuang di jalanan yang suamiku lihat sosok itu. Dan kejadiannya tuh sekitar tahun 2017 kalau nggak salah ya. Sebenarnya tuh kita tuh sering banget lewatin jalanan itu, cuman kita juga nggak tahu ternyata di jalanan itu pernah ditemukan jenazah yang dibuang di situ, jenazah pembunuhan lah. Dan kita baru tahu berita itu setelah melihat sosoknya. Dan itu terjadi di malam bulan puasa. Dan kita emang gak bisa bantu apa-apa, kita cuma bisa ngirim doa dan berharap semoga beliau ikhlas, tenang, jadi gak ganggu di situ lagi. Nah, kejadian selanjutnya itu, aku kan suka ke pasar ya. Kadang ke pasarnya tuh malam, diantar suami naik motor. Biasanya kita ke pasar tuh lewat jalan besar, cuman kayak ribet kan, harus pakai helm dan segala macam. Akhirnya kita iseng lewat perkampungan warga. Ternyata ada jalan yang lebih cepat untuk menuju ke pasar lewat perkampungan warga gitu, lewat jalan-jalan kecil gitulah. Dan ada jalan yang abis ngelewat perkampungan warga yang padat penduduk, terus keluar gitu kayak buntu, cuman ada tembok tinggi, sebelahnya lagi sungai. Jadi kayak di sebelah kanannya itu tembok tinggi, sebelah kirinya itu sungai dan kebun kosong. Sekitar 500 meter mungkin baru ada perkampungan warga lagi. Nah di situ tuh nggak ada lampu jalan, karena emang kayak jalan
kayak sengaja dibikin seolah-olah jalan buntu, jadi yang nggak tahu mungkin nggak lewat situ. Nah, kita kalau ngelewat itu kayak nggak mungkin ngelihat, tapi aku ngerasanya tuh kayak nggak ada sesuatu yang bikin aku takut gitu lewat situ. Sampai suatu malam, di malam bulan puasa, itu pas lewat, aku ngeliat di kebun di jalanan yang tadi aku bilang, ada pocong, tapi anak kecil. Terus yaudah aku diam aja, pura-pura ngeliat, habis ngelewatin gitu. Terus kan ada perkampungan warga kan, aku bilang setelah 500 meter ada perkampungan warga, ada pohon. Jadi ada di salah satu rumah yang di depannya itu ada pohon gede, dan di pohon itu aku lihat ada kuntilanak yang rambutnya tuh kayak rambutnya tuh mekar banget, lagi ngebelakangin. Udah tuh aku nunduk, istighfar terus suamiku tuh bilang, yang kayak gitu nggak usah diliatin gitu kan. Terus aku bilang, ya gimana, kelihatan, bukannya mau ngeliatin tapi kelihatan, plus kepo. Udah terus lewat, abis itu aku bilang lah, kok ada ya pocong anak kecil, kasihan banget, kan anak kecil belum punya dosa, belum punya salah yang besar, tapi kenapa bisa jadi pocong? Terus suamiku tuh nanya, mau ditanyain, nanti kita lewat lagi loh. Terus aku nggak mau ditanyain. Jalan lagi pulang, pas jalan pulang si kuntilanak yang aku lihat di atas pohon udah nggak kelihatan lagi, tapi pocong anak kecil itu masih ada di tempat yang sama yang aku lihat. Jujur ngelihatnya tuh kasihan, tapi kalau aku liatin terus takutnya tuh nempel atau ikut. Jadi aku berusaha buat nunduk, buat nggak mandangin terus pocong anak kecil itu. Udah pulang, dan aku masih berkali-kali nanya terus ke suami, karena aku penasaran. Soalnya tuh kayak aku baru pertama kali ini ngelihat pocong anak kecil. Tapi ya udahlah. Beberapa hari kemudian kita ke pasar lagi lewat jalanan yang sama, tapi pocong anak kecil itu kita nggak lihat lagi di situ. Nggak tahu lah kemana. Tadinya aku kayak masih penasaran banget kan. Terus suamiku tuh bilang, udah nggak usah terlalu diomongin terus, nanti datang ke sini loh. Kalau datang ke sini nanti kalau ditemenin sama hantu anak kecil yang ada di lantai 2, gimana, rumah kita penuh dong sama hantu-hantu kecil. Makanya abis itu aku nggak penasaran lagi, aku tidak mau terlalu bertanya-tanya kenapa ada pocong anak kecil. Nah, ngomongin soal hantu anak kecil di rumah aku, next aku ceritain ya. Terima kasih.